Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini ada Nokia 210. Ini adalah Nokia dual SIM ya. Nah, ini kendalanya untuk di kartu SIM 2 itu tidak terbaca ya. Nah, ini sudah dipasangkan masih tetap tidak terbaca. Oke, kita akan langsung bongkar saja ya. Sebetulnya di mana letak kerusakannya? Di jalurnya kah atau di konektor SIM-nya? Ya, untuk di kasus kartu SIM tidak terbaca, khususnya di SIM 2, itu sering banget ya kasus ini terjadi di HP seperti ini, khususnya di Nokia 210 atau 205 yang QWERTY seperti ini yang ada dual SIM ya. Dan umum terjadi biasanya di konektor SIM yang bermasalah. Biasanya itu ya patah di pin-pinnya. Nah, ini setelah kita cek ternyata betul memang patah pin di konektor SIM-nya. Oke, kita akan lakukan proses penggantian konektor SIM di SIM 2. Jadi untuk konektor SIM 2-nya itu modelnya seperti ini. Jadi sama ya rata-rata untuk di Nokia baik 205, C203 itu yang dual SIM itu sama untuk konektor SIM-nya atau rumahnya. Sebelum kita eksekusi konektor SIM-nya atau kita angkat, kita berikan fluk dulu ya. Tujuannya itu agar proses pengangkatan itu lebih gampang. Ya, fluknya ratakan di sebagian pinggir-pinggirnya ya. Jadi mengelilingi konektor SIM-nya. Lalu tembak dengan blower dengan setelan anginnya itu 3, lalu panasnya 4 ya. Itu di blower saya. Dan tetap kondisikan di blower masing-masingnya. Ya, ini proses pengangkatan konektor SIM. Jadi untuk ngangkat sebuah konektor SIM di Nokia biasanya itu lama ya. Karena untuk konektor SIM ini dia banyak pondasi atau penguatnya sehingga proses pengangkatannya itu lumayan lama. Yang penting kita tembak terus mengelilingi pinggir-pinggirnya ya supaya dia cepat terangkat. Jadi ada yang pernah masuk ke saya mengeluhkan, Bang Tekso, saya ngangkat konektor SIM itu lama sekali ya terangkatnya. Memang begitu ya. Bukan hanya di Nokia, di HP apapun, jika belum pernah dilakukan penggantian itu memang proses pengangkatan komponennya itu butuh waktu lama. Karena berbeda dengan timah-timah yang umum kita gunakan jumper ataupun yang lainnya, karena ini cetakan bawaan pabrik ya, biasanya timahnya tuh keras sehingga butuh waktu untuk pengangkatannya. Nah, ini saya sudah siapkan konektor SIM yang baru. Sebelum kita pasang, kita tambahin dulu timah di setiap pin-pin konektornya. Lalu tambahkan juga timah di pondasi-pondasi sampingnya ya, atau kaki-kaki untuk penguatnya. Setelah itu kita tambahin lagi timah di pin mesinnya. Tujuannya agar timah ini cepat meleleh di saat kita blower ya. Jadi jangan sampai enggak lakukan metode ini. Piye kalau ngomong, jangan sampai enggak tuh. Harus dilakukan ya, yaitu solder ulang dengan timah yang gampang meleleh ya. Kalau kita nggak lakukan atau kita nggak solder ulang pin-pinnya,
di saat proses pemasangan itu susah banget lengketnya. Walaupun kita blower selama mungkin ya, yang ada nanti komponen yang lainnya pada berterbangan semua. Jadi berterbangan kena anginnya ya. Oke, ini sudah saya olesi dengan timah dan sudah saya pastikan ini empuk ya nantinya setelah di blower. Nah, ini presisikan. Jadi presisikan di setiap pin-pinnya. Dan ini kan kita tidak tahu ya, pin yang bagian di konektor tengahnya itu sudah nempel atau belum. Fokusnya kita itu di pinggirnya, di bagian pinggir per pinggir kita harus pas ya untuk meletakkan konektor SIM-nya. Jika sudah pas, otomatis pin yang ada di tengahnya itu juga mengikuti. Nah, untuk mempresisikan seperti ini itu kita harus memang sudah pas untuk di blower, baru kita kuatkan dengan pinset ya. Nah, seperti ini, tekan dengan pinset lalu tembak dengan blower. Biarkan di sisi samping-sampingnya itu sampai dia tuh jatuh meleleh dan menyatu di pin mesin. Setelah itu kita fokus tembak di bagian tengahnya, yaitu di bagian konektor SIM-nya. Ya, setelah dirasa sudah, kita fokus di bagian tengahnya ya. Tujuannya agar kaki yang ada di pin-pin itu menyatu di mesinnya. Jadi tidak usah khawatir meleleh atau bagaimana bagian plastik yang di balik plat ini, itu tidak masalah ya, karena dia terlindung dengan plat. Kita tembak bagian yang ada lubang-lubang di pinnya itu supaya pin bagian bawahnya tuh menyatu dengan pin yang ada di mesin PCB ya. Nah, setelah dirasa sudah fix, kita langsung kuatkan lagi bagian pinggir-pinggirnya dengan kita solder, kita tambahin timah lagi supaya dia tidak mudah lepas ya. Jadi untuk kasus penggantian konektor SIM ini khususnya di Nokia Dual SIM itu sering banget saya temukan. Biasanya faktor penyebabnya itu karena di zaman sekarang itu kartu SIM itu kan patahan ya. Biasanya patahan lalu dia gunakan dudukannya. Nah, biasanya itu terlepas tengahnya lalu dia sangkut di bagian kuningan pinnya sehingga patah dan ya akhirnya ya harus ganti ya. Oke, setelah presisi ya, kita akan cek apakah keluar nilai resistansinya setiap pin-pinnya. Oke, saya cek yang pin sebelah sini, keluar tidak nilai resistansi. Oh, keluar 411. Lalu tengah 541 keluar ya. Lalu pinggirnya lagi keluar ya. Lalu yang ini ground 0,0 ground ya. Oke. Lalu yang tengah ini not connection 1, berarti tidak punya nilai. Yang sebelahnya punya nilai. Nah, untuk ground itu 0,00 ya. Kalau ground itu dia bukannya not connection tapi dia punya nilainya 0 gitu ya maksudnya. Beda dengan not connection dengan ground. Jadi kalau not connection atau NC, jika kita ukur nilai resistansinya atau hambatan dalamnya itu tidak mempunyai nilai atau hanya 1. Kalau ground kita ukur dia tidak mempunyai nilai tapi mengandung nilai yaitu 0. Itu ya perbedaannya antara ground dengan not connection. Ya, setelah itu kita langsung saja pasang karena sudah fix keluar nilai hambatan dalamnya. Berarti sudah bekerja ya. Itu artinya sudah
sudah terpasang dengan baik pin yang bagian tengahnya. Ya, ini saya akan coba langsung ya pasangkan untuk di kartu SIM 2. Nah, ini masih rapet ya karena ini baru saja dipasang yang baru, jadi masih rapet perawan ya. Mulai. Oke, saya ambilkan untuk yang SIM 2 SIM 1, karena untuk HP ini mencoba SIM 2 itu harus dipasang SIM 1. Kan lucu ya. Jadi berbeda dengan HP-HP Cina, tidak perlu pasang SIM 1, SIM 2 bisa muncul. Kalau HP ini kita harus pasang SIM 1 baru SIM 2 bisa dihadirkan atau dimunculkan. Ya, ini saya tekan tombol power dan nyala, dan kita akan lihat apakah sudah terbaca. Secara analisa dan teori sudah keluar. Hambatan dalam artinya harus sudahnya keluar ya. Nah, itu sudah muncul ya sinyalnya dan sudah terbaca kartu SIM-nya. Dan tinggal dirapikannya. Simple dan mudah. Poinnya di saat kita angkat konektor SIM itu memang prosesnya lama ya. Dengan blower diangkat itu lama karena memang timah yang dikandung dari besutan pabrik itu masih keras. Jadi setelah diangkat dipasang lagi, tambahin timah lagi supaya lunak ya. Oke, itu saja, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Tetap semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.